Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode backward chaining. Metode backward chaining adalah pelacakan ke belakang yang memulai penalarannya dari kesimpulan atau goals dengan mencari kesimpulan hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung kesekumpulan hipotesis tersebut. Apa itu backward chaining? Metode backward chaining ini juga merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana dimulai dengan sebuah hipotesis atau sebuah objek dan meminta informasi untuk meyakinkan atau mengabaikan. Backward chaining inference engine sering disebut object driven atau goals driven. Inference engine adalah bagian dari sistem pakar yang mencoba menggunakan informasi yang diberikan untuk menemukan objek yang sesuai. Inference engine mempunyai dua kategori, yaitu deterministik dan probabilistik. Sedangkan dasar untuk membentuk inference engine diantaranya forward chaining, backward chaining, dan rule value. Dan rule value merupakan pendahuluan dari forward chaining dan backward chaining. Kemudian, ada langkah-langkah penerapan metode backward chaining? Yang pertama ada 3. Yang pertama, basis pengetahuan. Yang kedua, menentukan rule atau aturan. Yang ketiga, membuat output atau hasil. Apa itu basis pengetahuan? Basis pengetahuan, jadi kita harus memiliki basis pengetahuan dari keparang seseorang. Misal, dokter, kita membutuhkan data penyakit paru dan gejala-gejala lainnya. Yang kedua, menentukan rule atau aturan. Menentukan rule atau aturan merupakan inference engine atau untuk memulai penalaran, mendapatkan kesimpulan atau goals dari hipotesa atau objek untuk mendapatkan fakta, misalnya penyakit DBD sebagai kesimpulan dan demam sebagai gejalanya. Yang ketiga, membuat output atau hasil. Membuat output atau hasil yang dimaksud adalah bentuk solusi dari hasil penalaran. Misalkan penyakit yang diderita migrain, maka solusi penanganannya adalah minum obat, dan minum obat ini atau minum obat itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan contoh kasus terkait metode backward chaining yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan terkait contoh kasus yang kami ambil, yaitu pasien ingin memeriksakan kesehatannya apakah dia mengalami penyakit DBD. Fakta yang terjadi yaitu pasien mengalami bintik-bintik merah di kulit dan demam tinggi 38 Celcius. Variabel-variabel yang digunakan yang pertama yaitu T, terdapat bintik-bintik merah di kulit. U, diare 5-8 kali per hari. V, demam tinggi 38 hingga 40 derajat Celcius. W, menggigil dan terasa ngilu tulang. X, sakit saat mata memandang ke samping. Y, tekanan darah menurun. Z, mengalami DBD. Kemudian bisa dilihat solusi dengan backward chaining. Bisa dilihat pada fakta awal yang diketahui, yaitu T dan V yang bernilai benar. Ingin membuktikan apakah G bernilai benar, Z akan benar jika W benar. Untuk melihat pada W benar, maka kita melihat pada bagian tabel aturan. N pada bagian backward chaining. Kita harus melihat bagian N, kemudian apakah W benar. Di sini ada W. Jika W benar, maka Y benar. Kemudian lihatlah pada tabel aturan di sini. Ada 2 Y. Pada bagian N, ras kelima dan ras kedua. Maka Y benar jika U benar.
U benar jika V benar. Dilihat lagi pada tabel di sini, V ada tidak pada bagian den. Jika tidak ada, maka V tidak bisa dilanjutkan karena V merupakan buntu. Maka kita harus mencari solusinya, yaitu solusinya di sini ada Y pada bagian ras kelima. Jika Y benar, maka U dan X benar. U benar, maka V benar. Kemudian X benar jika V dan T benar. Maka dapat disimpulkan bahwa Z bernilai benar dengan fakta awal T dan V bernilai benar. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.